Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di pagi, siang, sore, dan malam kita akan ngomongin topik yang sangat pentingnya dan relevan, yaitu problem pendidikan di Indonesia. Bareng saya Ahmad Yusuf Ghazali dari Fakultas Tarbiyah di Universitas PTQ Jakarta Lebak Bulus, dan dua narasumber kita yang keren dan kece. Kita akan ngobrol tentang seputar kualitas pendidikan, tantangan-tantangan yang dihadapi, dan tentu saja ada solusinya. Yuk kita kenalan sama dua narasumber kita yang keren dan kece ini. Halo semua, perkenalkan saya Yahdi Hidayat, Universitas PTQ Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Asal saya Aceh Tenggara. Senang banget bisa diajak ngobrol sama kepala suku soal pendidikan di Indonesia. Baik, nama saya Febri Kurniawan. Saya dari Fakultas Tarbiyah Universitas PTQ Jakarta. Saya berasal dari Jakarta. Semoga obrolan kita semua ini menjadi keberkahan dan kesuksesan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk dalam topik pembicaraan, kita berdoa semoga dapat nilai yang paling bagus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara Yahdi katanya tinggalnya aslinya dari Aceh kan? Berarti di sini ngekos atau gimana? Oh, kebetulan saya di sini tinggal bareng teman kontrak gitu. Jadi sembarangan tinggal di mana aja. Sembarang. Jadi kadang di sini, kadang di Jakarta Selatan, kadang timur ke barat selatan, kadang di atas, kadang di bawah. Mantap. Kayak itu ya, kayak ekonomi. Oke. Kadang di Kadang atas, kadang di tengah. Oh. Kadang bisa jadi Di bawah. paling bawah. Terus kendala apa nih yang buat ngertiin tugasnya nih? Yang paling susah atau yang gampangnya gitu? Kalau menurut saya sih nggak ada yang susah jika kita mau mengerjakannya. Itu semua tergantung dengan keinginan. Jika kita ingin, pasti kita bisa. Kalau kita dari pertama udah tidak ingin, pasti kita tidak akan bisa. Jadi menurut saya semuanya nggak ada yang susah. Melainkan saya suka dengan tugas. Ada salah satu dosen yang memberitakan itu kita langsung bikin video, langsung bisa bertukar pikiran, sharing. Itu saya suka. Saya sangat suka dengan tugas kayak langsung sharing. Kan kita dapat menukar pikiran satu sama lain. Mungkin pikiran Bang Febri nih sangat jenius, mana tahu kita bisa mendapatkan ilmu dari Bang Febri. Kayak Kang Kepala Suku, ilmunya nih luar biasa. Ya mungkin itu sih menurut saya tergantung keinginan. Kalau kita ingin, kita pasti bisa. Kalau tujuan saudara Yahdi masuk PTQ apa sih? Tujuan saya masuk PTQ ya terutama ingin mencari ilmu dan menambah wawasan. Nambah ilmu atau nambah apa nih? Nambah ilmu biar tahu kan yang mana orangnya. Oke. Saudara Ferdi gimana nih? Apa nih? Bagaimana kabarnya atau apa gimana?
Kabar saya baik alhamdulillah. Oh, asalnya di mana? Asal saya Jakarta, Tebet, Depet. Oh, Depet Depet. di mana itu? di Jaksel, Oh, Jaksel. Jakarta Selatan. Tebet. Iya. Oh, Depet. Tebet. Berarti dari kampus ente jalan kaki bareng teman atau ngesot nih? Saudara Kalau ya? saya sih kebetulan kadang jalan kaki, kadang sama teman. Waduh. Yang baik seperti Baik ketua juga. ini. Waduh. Insya Allah. Oke. Baik, kita mulai ya, Saudara Yahdi, Ferdi. Baik. Baik, silakan. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu. Menurut kalian berdua, apakah pendidikan di Indonesia masih bermasalah? Menurut Yahdi gimana? Kalau menurut saya sih iya masih bermasalah. Salah satu permasalahan yang paling besar adalah kesenjangan antara kualitas kota dan daerah desa. Jadi kualitas kota ini perbedaannya sangat jauh dengan kualitas desa. Jadi orang desa kan kasihan, jadinya kasihan mereka tertinggal banyak hal. Contohnya ada sebagian desa yang apa? Yang sulit jaringan, Sulit yang ekonomi. kurang lengkap, Ya. ya kan kasihan. Menurut saya sih iya masih bermasalah. Yaitu salah satu masalah besarnya kesenjangan antara kualitas kota dan desa dan daerah terpencil gitu. Kalau menurut Ferdi gimana? Kalau menurut saya pribadi ya kurangnya perhatian dari pemerintah pusat kepada siswa-siswa yang di daerah terpencil Oh, apa aja tuh daerah-daerah terpencilnya tuh? kayak Papua, daerah pelosok itu kurangnya perhatian ke sana sehingga pendidikan kita kurang diperhatikan di daerah tersebut. Oh, Gitu. oke. Wah, menarik juga ya. Banyak perubahan tapi kadang kurang konsisten. Lalu menurut kalian berdua nih, apakah guru di Indonesia sudah cukup sejahtera? Menurut Menurut Yadi? saya sih belum sejahtera. Kenapa tuh? Banyak guru honorer yang digaji sangat kecil, rendah. Padahal mereka punya peran penting di dalam pendidikan tersebut. Jika tidak ada guru, maka murid tidak akan tahu. Ya kan begitu. Jika tidak ada guru, maka murid belum tentu tahu. Maka murid tidak akan tahu ilmu-ilmu baru. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa, ya kan? Ya benar-benar sekali. Makanya ada itu pernah dibilang sama kiai saya, jika kita ingin sukses maka patuhin guru dan patuhin orang tua. Itu adalah kunci kesuksesan. Dua itu kunci kesuksesan. Menurut saya sih belum sejahtera. Kalau menurut saudara Ferdi? Benar ya yang dikatakannya. Cuman ada juga masalah kita itu di kurikulum kita karena seringnya berubah-ubah tentang masalah pendidikan sehingga penerapan kepada siswa dan guru ini tidak maksimal Kenapa tuh? karena kurangnya perhatian terhadap kurikulum ini. Gitu. Oke. Kalau dibandingkan sama negara lain, kenapa pendidikan kita masih tertinggal menurut saudara Ferdi? Menurut saya salah satu faktornya adalah di 20% APBN kita hanya tertuju kepada birokrasi. Seharusnya belum 20% APBN
APBN kita itu disalurkan semuanya ke Kemana tuh? ke kapasitas pengajaran kita atau kapasitas pendidikan kita sendiri. Gitu. Oke, kalau menurut Yahdi? Dan juga minimnya budaya membaca di khususnya di Indonesia ya. Minimnya budaya membaca kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara luar, Finlandia atau Jepang, mereka sangat menekankan kemandirian terhadap murid. Jadi murid itu akan mandiri, sering belajar mandiri, ditekankan untuk belajar mandiri, sehingga murid tersebut akan banyak mendapatkan pengalaman dalam kemandirian mereka. Kan mereka baru terjun langsung diajarkan mandiri sehingga mereka kan otomatis pernah merasakan yaitu salah. Dari salah mereka dapat mempelajari, oh ternyata ini begitu, yang benar itu kayak gini loh, kayak gitu. Mereka langsung mempelajari dari pengalaman mereka. Sebaik-baiknya guru adalah pengalaman. Itu kata-kata Mutiara mengatakan sebaik-baiknya guru adalah pengalaman. Experience is the best teacher. Artinya mandiri. Sebaik-baiknya guru adalah pengalaman. Masya Allah, mantap banget hidup kita. Terus kita lanjut, kalian punya tokoh yang menginspirasikan dalam bidang pendidikan. Menurut saudara Yahdi gimana? Saya terinspirasi dari siapa itu? King Hajar. Ki Hajar Dewantara. Prinsip beliau itu kayak Ingarso Sung Tulodo. Itu maksudnya itu jika kita menjadi guru, pemimpin, kita harus memberikan contoh kepada murid-murid kita, contoh-contoh yang baik, akhlak mulia. Karena guru ini kan digugu dan ditiru, ya kan? Ya. Seorang guru seharusnya menjadi contoh terhadap muridnya. Jadi murid akan mengikuti guru. Bagaimana jika misal gurunya tidak bisa ditiru? Kayak contohnya banyak kasus sekarang ya kan? Seksual. Banyak kasus kayak gitu, Pelecehan. ya kan, banyak kasus. Bagaimana dengan guru-guru tersebut, ya kan? Seakan-akan menghilangkan apa? Kehormatan guru. Kalau kayak gitu, kalau udah kayak gitu hilang rasa kehormatan terhadap guru. Kalau menurut Ferdi? Kalau saya sendiri sih mengacu kepada tokoh perempuan pertama kita, yaitu Ibu kita Kartini, yang mana beliau sangat menekankan kestabilan laki-laki dan perempuan. Bagaimana perempuan yang lemah menjadi sejajar dengan laki-laki agar tidak terus tertindas oleh laki-laki. Gitu sih. Selain itu ada lagi tokoh-tokohnya? Tidak ada. Oh, kalau menurut Yahdi ada lagi tokoh-tokohnya gitu? Menurut saya itu tadi dari Ki Hajar Dewantara itu menurut saya yang saya bilang tadi, Ingarso Sung Tolodo. Oke, berarti menurut saya itu gitu. adalah prinsip yang sangat luar biasa, ya kan? Lalu solusi apa yang bisa kita tawarkan menurut Yahdi? Solusi yang akan kita tawarkan itu meningkatkan pelatihan guru secara mikro dan berkelanjutan. Kelanjutan Jadi, itu apa gimana?
Jadi kita akan meningkatkan pelatihan guru secara menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi guru ini harus dilatih, meningkatkan pelatihan guru ya kan, harus dilatih. Dilatih karena guru kan tidak semua guru itu benar. Tidak semua guru itu benar, menurut saya sih kayak gitu. Jadi kita harus memastikan guru tersebut ini pantas nggak jadi guru. Kita latih dulu. Oh, berarti sebelum jadi guru harus dilatih dulu berarti ya? Menurut saya sih kayak gitu, harus dilatih bukan bermaksud busa. Sekejam. Oke. Maksudnya dilatih secara lihat aja dengan cara tatapan bagaimana dia ngomong, tata kramanya bagaimana terhadap murid ya. terhadap murid, bagaimana caranya, iya mungkin gitu ya. Bagaimana caranya ngomong terhadap muridnya, Sopan santunnya, kan itu dapat langsung masuk ke muridnya. Jadi kalau gurunya aja baik mengayomi muridnya, kan terkadang banyak orang salah sangka terhadap guru yang mungkin tegas, tapi dalam pandangan murid dikira kejam, kan kayak gitu. Jadi seharusnya kita sebagai murid harus bisa memikir positif, harus bisa memikirkan sebenarnya apa sih tujuan guru ini kok selalu marah gitu. Tujuan guru selalu marah itu merugikan kita apa menguntungkan kita. Kita harus bisa menganalisa ya. Iya, menganalisa hal tersebut, pikiran, maksud dan tujuan guru tersebut. Jadi kalau maksud dari guru tersebut baik, ya apa salahnya? Terkadang kan pola pikir siswa kadang terganggu karena itu tadi pikiran kanak-kanak namanya juga. Benar. Menurut saya sih kayak gitu. Mungkin siapa tahu tujuan guru itu baik, ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Iya mungkin kayak gitu sih. Tujuan guru. Berarti kita aja yang kurang dewasa. Itu. Kita aja. Oke. Kalau kalian jadi menteri pendidikan, apa nih yang kalian ubah pertama-tama nih menurut Yahdi? Menurut saya akan memprioritaskan kesejahteraan guru, seperti menaikkan gaji standar sesuai dengan beban kerja dan tingkat pendidikan mereka. Jadi saya akan menaikkan kesejahteraan mereka, memprioritaskan kesejahteraan mereka seorang guru. Jika kita tidak memprioritaskan seorang guru, kita hanya berfokus pada murid terus, memprioritaskan murid terus, sedangkan gurunya diabaikan begitu saja, ya guru gitu. Itu menurut saya tidak relevan. Kan terkadang orang banyak memprioritaskan muridnya saja tanpa gurunya yang diprioritaskan. Sebenarnya guru semuanya guru dan murid tersebut itu sebenarnya harus diprioritaskan, seperti beban kerja. Mana mungkin guru disuruh di zaman sekarang, mana mungkin guru disuruh nulis tangan banyak. Iya banyak sih. Kita memprioritaskan bagaimana solusinya guru ini akan lebih memudahkan dalam pembelajaran, dalam bekerja. Ya kan? Kita harus cari kebutuhan guru itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kebutuhannya apa? Kebutuhan guru, bukan gurunya aja yang muridnya juga siswanya ya. harus juga. Jadi itu hal tersebut harus diseimbangkan. Menurut saya sih gitu, meningkatkan gaji. Masakan jauh-jauh dari sana gaji cuman pas-pas uang kontrak.
Iya kan? Iya kan? Iya benar-benar. Kan kasihan. Iya sih kasihan. Padahal tanpa guru murid belum tentu bisa. Iya kan? Iya Tanpa benar. tanpa seorang guru murid nggak bakal bisa. Bisa sukses gitu ya. Nggak bakal sukses. Nggak bakal bisa sukses menurut saya sih kayak gitu ya. Oke. Kalau menurut saudara Ferdi gimana nih? Kalau saya sih, saya akan mengevaluasikan total mengenai pendidikan dan pengajaran ini sendiri sih. Tentang kurikulumnya, tentang materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa, apakah baik atau enggak. Terus melihat kembali materi-materi yang disampaikan kepada siswa, apakah sejalan dengan kurikulum yang Sesuai materi atau kurikulumnya ya. iya, Oh. kurikulum pendidikan sekarang. Oke. Apakah sudah sejalan, apakah belum, itu yang harus kita evaluasi. Oh, Iya, gitu. benar. Benar. Setuju. Setuju. Wah, benar. Wah, obrolan kita hari ini seru dan membuka wawasan ya. Terima kasih buat saudara Yahdi Hidayat dan Ferdi Kurniawan atas pendapatnya dan insight-nya. Semoga sistem pendidikan kita terus berkembang dan juga Amin. bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Baik, yang ada yang teman-teman. lagi nonton, mohon maaf jika ada salah kata, Salah kata. salah tingkah laku, mohon maaf. Mohon maaf. Kami masih pemula. Masih banyak kesalahan, Mas. Masih banyak kesalahan. Baik, ya. Baik, Itu. itu saja.